Batu ini merupakan sebuah naga besar yang badannya terbelah menjadi 3 bagian. Saat libur tiba, banyak sekali wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya pantai. Pantai menjadi pilihan karena memiliki suasana yang nyaman dan sejuk, seperti contohnya di Kabupaten Jember. Jember tidak hanya memiliki pantai dengan keindahan panorama. Kabupaten Jember ternyata juga memiliki destinasi dengan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah Pantai Watu Ulo. Assalamualaikum. Kali ini Anggi dan Jenny sudah berada di Pantai Watu Ulo. Gi, kita ngapain nih? Penasaran? Ikuti kami terus ya. Sahabat santri pasti sudah tahu kan tentang legenda yang ada di Pantai Watu Ulo ini. Legenda merupakan cerita rakyat atau asal-usul sebuah peristiwa atau terjadinya suatu tempat. Tentu keunikan formasi Watu Ulo ini membuatnya tidak lepas dari legenda yang menyelimutinya. Selain pemandangan yang indah, Pantai Watu Ulo ini juga memiliki mitos-mitos sakral yang menyelimuti pantai ini. Mitos apa ya? Sahabat santri ingin tahu kan? Yuk lanjut ikuti kami, tetap di channel Nuris. Pantai Watu Ulo ini berbatasan langsung dengan bukit yang berada di sebelah baratnya. Secara administrasi, Pantai Watu Ulo ini berada di satu desa dan satu kecamatan yang sama dengan Pantai Payangan. Tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Di Pantai Watu Ulo ini, pasirnya berwarna hitam sama dengan di Pantai Payangan. Melihat di sebelah timur terdapat 2 bukit, yaitu Bukit Pantai Payangan dan Bukit Meru Betiri. Nah, sahabat santri, di Pantai Watu Ulo ini juga terdapat sebuah batu yang konon panjangnya 500 meter yang menjulang dari laut ke daratan. Yuk, kita lihat batunya. Nah, sahabat santri, di bagian ujung batu yang menjorong ke laut terdapat sebuah pusaran air. Maka dari itu, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Watu Ulo dilarang berenang karena membahayakan. Gi, kamu tahu nggak asal-usul terbentuknya batu ini? Jadi banyak versi, J. Konon masyarakat mempercayai bahwa batu ini merupakan sebuah naga besar yang badannya terbelah menjadi 3 bagian. Kepalanya berada di Grojogan Banyuwangi, sedangkan ekornya berada di Pacitan dan tubuhnya di sini, J, di Ambulu ini. Pada zaman dahulu kala, wilayah pantai selatan tersebut dihuni oleh Nogorojo. Nogorojo yang menguasai wilayah pantai ini memiliki kesukaan memakan semua hewan yang ada di dalamnya, sehingga penduduk sekitar tidak bisa mendapatkan makanan dari laut tersebut. Maka tersebutlah 2 orang pemuda bersaudara yang bernama Raden Sahid dan Raden Mursodo. Kedua pemuda tersebut adalah anak angkat dari Niki dan Aki Sambi yang merupakan pasangan kakek nenek yang tinggal tidak jauh dari pantai. Raden Sahid dalam cerita ini dipercaya sama dengan Raden Sahid yang nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Singkat cerita, legenda mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut memancing di tempat Nogorojo tinggal. Karena semula hewan di sana telah dimakan oleh raksasa, maka kedua pemuda tersebut tak berhasil mendapatkan ikan satupun. Hingga akhirnya mata kail Raden Mursodo berhasil mengait satu ikan yang disebut Mina. Ikan Mina itu ternyata memiliki keajaiban bisa berbicara. Ia meminta agar dilepaskan dan tidak dibunuh untuk dijadikan makanan. Sebagai gantinya,
ikan mina tersebut akan memberikan sisik yang bisa berubah menjadi emas untuk Raden Mursodo. Raden Mursodo menyetujuinya dan melepas ikan mina itu kembali ke tengah lautan. Namun, tak berapa lama kemudian muncullah naga raja dan langsung memakan ikan mina yang sudah dilepaskan oleh Raden Mursodo. Raden Mursodo menjadi marah luar biasa karena ia memiliki kesaktian, maka ia segera melawan ular raksasa itu dan berhasil mengalahkannya. Kemudian membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Konon, potongan tubuh naga raja inilah yang menjadi asal muasal terbentuknya Watu Ulo di Jember. Begitu besarnya, 3 bagian badan ular raksasa itu terpencar agak jauh. Bagian badannya berada di pantai Watu Ulo Jember. Bagian kepalanya berada di Gerajakan Banyuwangi. Dan bagian ekornya berada di Pacitan. Potongan tubuh naga raja itulah yang hingga saat ini dipercaya menetap di pantai Watu Ulo dan berubah menjadi batu-batuan memanjang yang mirip sisik dan menjorok ke laut. Panjang Watu Ulo dari pesisir yang menjorok ke laut dan berada di atas pasir dan bawah air adalah sekitar 500 meter. Namun, berapa besar Watu Ulo yang berada di bawah pasir masih belum diketahui hingga kini. Bahkan diyakini bahwa panjang Watu Ulo dari pesisir ke daratan bisa menembus sampai ke hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papuma atau Pasir Putih Malikan. Dalam kisah versi lain diceritakan bahwa nama pantai Watu Ulo bermula dari kisah berikut. Pada zaman dahulu kala, seorang tokoh sakti dari negeri atas angin bernama Aji Saka datang ke tanah Jawa. Di Jawa, tepatnya daerah yang bernama Negeri Medang Kamulan, ia mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan kesaktian kepada masyarakat. Saat sedang mengajari murid-muridnya, ilmunya didengar ayam yang sedang mencari makan di bawah pondok perguruannya. Seharusnya siapapun tidak boleh mendengar ajaran Aji Saka selain murid yang sudah diizinkan. Karena mendengar mantra-mantra yang diajarkan kepada muridnya, seekor ayam itu mendadak bertelur yang amat besar, tidak seperti biasanya. Saat telur itu dirami dan menetas, ternyata yang keluar dari cangkang telur itu bukan anak ayam, tetapi anak naga raksasa yang mampu berbicara seperti manusia. Anak naga itu berbicara terus dan menanyakan siapa ayahnya. Oleh masyarakat setempat, naga itu diberitahu jika ingin tahu siapa ayahnya, maka tanyalah kepada orang sakti yang bernama Aji Saka. Kemudian, anak naga itu mendatangi Aji Saka dan bertanya siapa ayahnya sebenarnya. Aji Saka tidak terkejut, bahkan anak naga itu diberitahu bahwa sebenarnya ia adalah anak kandungnya, meskipun tercipta dari telur ayam lewat mantra-mantranya. Walaupun mengakui naga itu sebagai anaknya, Aji Saka tidak mengizinkan naga itu ikut dengannya. Aji Saka menyuruh anak naga itu untuk bertapa di pantai terlebih dahulu, yaitu di pantai Laut Selatan. Kemudian, anak naga itu menuruti permintaan ayahnya dengan bertapa di pantai Laut Selatan. Pada saat bertapa, anak naga itu sesekali bangun dari semedinya untuk makan binatang apa saja yang berada di sekitarnya. Sehingga menginjak ratusan tahun ia bertapa, badannya bertambah besar seperti raksasa. Konon, badannya berada di Jember, kepalanya berada di Banyuwangi, dan ekornya memanjang sampai Pacitan. Karena tubuhnya yang semakin membesar, akibatnya pasokan makanan di sekitarnya tidak cukup. Maka sesekali naga itu mencari makan di Laut Selatan. Karena sangat lamanya bertapa, badannya ditumbuhi lumut tebal seperti kayu. Suatu hari, penduduk di sekitar pertapaan naga kehabisan kayu bakar. Penduduk menemukan kayu besar dan memanjang, maka dipotonglah kayu itu. Saat dipotong, kayu itu mengeluarkan getah seperti darah, sehingga semua penduduk terheran-heran. Tetapi penduduk tetap saja mengambilnya sebagai kayu bakar. Konon, hingga sekarang, naga raksasa itu masih bertapa di pantai Laut Selatan. Tetapi tubuhnya tidak lengkap lagi, karena pernah dipotong penduduk untuk kayu bakar, hingga tinggal kepalanya yang berada di Banyuwangi, badannya di pantai selatan Jember, dan ekornya di Pacitan. Bagian-bagian tubuh itu kemudian mengeras seperti batu, dan sampai sekarang masih bisa ditemukan batu-batu seperti sisik kulit ular di pantai selatan Jember.
Oleh penduduk, pantai itu disebut Pantai Watu Ulo atau Batu Ular, karena batu-batunya tersusun seperti sisik kulit ular. Nah, sahabat santri, itulah tadi perjalanan kami mengupas tentang legenda yang berada di Pantai Watu Ulo. Jadi, jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube kami agar kami lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.